Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan tentang buah-buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan Yesus di dunia ini, dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Dia melayani ada 3 hal penting yang dilakukannya secara rangkap atau secara paralel. Yang pertama, saudaraku, Yesus mengajarkan firman Allah. Yang kedua, Yesus memberitakan pertobatan, pemberesan dosa setiap manusia, memberitakan berkat-berkat kerajaan surga atau masalah-masalah kehidupan. Dan yang ketiga, saudaraku, Yesus menyembuhkan semua jenis penyakit dan kelemahan di antara manusia. Selama Yesus melayani di dunia ini, Yesus senantiasa dipenuhi oleh buah Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Hingga pelayanan Yesus semuanya berhasil. Dalam firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa buah-buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Demikian juga di Injil 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dikatakan di sana ada tertulis 9 juga karunia atau kuasa Roh Kudus, yaitu yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat, yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga karunia iman, yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan, yang kelima adalah karunia untuk melakukan mujizat, yang keenam adalah karunia untuk bernubuat, dan yang ketujuh karunia untuk mampu membeda-bedakan banyak macam roh, dan yang kedelapan karunia untuk mampu berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang terakhir yang kesembilan, saudaraku, karunia untuk mampu menafsirkan bahasa roh. Pelayanan Yesus harus menjadi contoh buat kita, hamba-hambanya yang sudah terpanggil menjadi pelayan-pelayan. Kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus secara seimbang, hingga pelayanan kita akan berjalan dengan baik dan efektif. Apabila kita melayani hanya dengan kuasa atau karunia Roh Kudus tanpa buah Roh Kudus, maka pelayanan kita itu akan sia-sia. Apabila kita melayani juga hanya dengan buah Roh Kudus tanpa kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita kurang efektif dan akan kurang berdaya guna. Itulah sebabnya kita harus memberi pelayanan secara seimbang. Kita harus memiliki buah Roh Kudus. Demikian juga karunia atau kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita dalam setiap pelayanan kita harus kita gunakan dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada banyak perbedaan antara buah Roh Kudus dan karunia kuasa Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, bahwa buah Roh Kudus itu harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita sendiri. Kita harus lakukan setiap hari dalam hidup kita. Sedangkan karunia Roh Kudus adalah pemberian semata, menjadi otoritas Tuhan sendiri. Dia memberikan kepada setiap orang yang dikasihinya dan yang diinginkannya. Yang kedua, saudara, buah Roh Kudus dapat kita miliki dengan baik, dengan sempurna melalui satu proses yang memakan waktu sesuai dengan kapabilitas, kemampuan, potensi yang diberikan Tuhan kepada setiap orang.
Sedangkan karunia Roh Kudus itu tidak perlu dengan proses. Itu akan diberikan Tuhan seketika saja saat kita melayani. Yang ketiga, saudaraku, buah Roh Kudus itu merupakan karakter Kristus yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Harus kita berjuang penuh untuk mampu mendapatkan, memiliki karakter Kristus tersebut dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sedangkan karunia Roh Kudus itu adalah bentuk satu urapan atau karisma yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang keempat, saudaraku, buah Roh Kudus itu bersifat permanen. Dan inilah menjadi satu modal utama nanti akan kita bawa masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan karunia Roh Kudus itu adalah bersifat sementara atau temporer, hanya dalam satu melakukan pelayanan tertentu saja. Yang kelima, saudaraku, buah Roh Kudus itu jelas untuk kepentingan diri kita sendiri. Sedangkan karunia Roh Kudus itu digunakan untuk kepentingan orang lain, orang banyak, kepentingan jemaat secara umum. Dan yang terakhir, perbedaannya, buah Roh Kudus itu akan tampak jelas dalam kehidupan seseorang dalam setiap hari. Sedangkan karunia Roh Kudus akan tampak dalam setiap pelayanan yang digunakan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, bagaimana caranya saudara menumbuhkan buah Roh Kudus supaya tetap Anda penuh dengan buah-buah Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, kita harus belajar firman Tuhan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jangan ada hari yang bolong untuk belajar firman Tuhan. Kita harus menerapkan apa yang dia katakan 5M. Pertama, saudaraku, mendengarkannya atau membacanya. Yang kedua, merenungkannya. Yang ketiga, kita harus menaruh dalam hati kita. 4, mempercayai. Dan kelima, harus menerapkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, kita harus berdoa atau berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Dan kita harus mampu secara pribadi berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan apa kata Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersekutu bersama anak-anak Tuhan. Kita harus masuk ke dalam satu gereja lokal dan bersama-sama kita harus memuji Tuhan, beribadat kepada Tuhan. Apakah melalui KKS atau ibadah-ibadah yang resmi dilakukan oleh gereja lokal. Dan yang keempat, saudaraku, kita harus tunduk dan patuh kepada disiplin. Disiplin pribadi, setia berdoa, setia baca firman, setia beribadah, bahkan setia mengunjungi orang lain. Termasuk setia mengunjungi orang-orang yang sakit, saudaraku. Sedangkan disiplin gereja adalah kita harus patuh kepada pemimpin dan aturan dan peraturan yang diterapkan oleh gereja lokal di mana kita ada di sana. Dan yang terakhir, saudaraku, yang kelima, kita harus berusaha terus-menerus agar kita penuh Roh Kudus. Bangunlah hubungan pribadi secara manis, secara intim dengan Roh Kudus dengan memberikan pujian, penyembahan kepadanya. Berusahalah terus belajar untuk memperkatakan bahasa roh. Di mana roh, di situ ada kemerdekaan. Ada 4 hal gunanya apabila kita bertumbuh dalam Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, kita menunjukkan Kristus ada dalam kita. Kalau kita penuh buah Roh Kudus, berarti Kristus ada dalam kita. Yang kedua, saudaraku, merupakan bukti akan ada pemuridan bagi kita. Kita harus menjadi murid yang setia dan boleh menjadi orang yang mampu memuridkan orang lebih banyak lagi. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama dan orang lain, saudaraku. Dan yang keempat, kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan Kristus di dalam kita. Maka kita harus menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Itulah fungsi atau gunanya kita memiliki buah Roh Kudus. Mengapa kita harus berbuah? Dan apabila kita tidak berbuah, apa yang terjadi buat kita, saudaraku?
Yang pertama, saudaraku, kita tidak berbuah maka akan ditebang dan dibuang dan dimasukkan ke pembakaran di neraka. Yohanes 15 ayat 2 berkata, saudaraku, saya bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi biarlah kita ranting-ranting yang boleh berbuah lebih lebat lagi, saudaraku. Yang kedua, kenapa kita harus berbuah? Karena dari buahnya lah diketahui jenis batangnya. Matius 7 ayat 11-23 menjelaskan bahwa ada berbagai banyak pengajaran yang sesat. Berarti adalah buah-buah yang tidak sesuai dengan buah Roh Kudus. Orang-orang yang dapat mengusir setan, bernubuat, bahkan sebenarnya banyak melakukan mujizat, tapi semuanya itu ditolak karena tidak sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Itulah yang tertulis di 2 Tesalonika 2:9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi kesimpulannya, saudaraku, adalah karakter kita akan terlihat dari persekutuan kita dengan Kristus. Jika Kristus ada dalam kita dan kita tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka pastilah Yesus akan menyatakan kehidupannya yang kudus melalui kita. Oh, haleluya. Itulah firman Tuhan mengenai buah-buah Roh Kudus dan karunia kudus yang perlu kita harus dapatkan, miliki, dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.